Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayah, NIM 35298. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal fenomena HIV/AIDS. Yang pertama yaitu pengertian HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kondisi akibat dari serangan virus HIV. Ada beberapa cara penularan virus HIV. Yang pertama yaitu melalui hubungan seks yang beresiko, penggunaan jarum suntik yang berlebihan, peralatan medis yang tidak steril, transfusi darah, dan ibu HIV ke bayi. Nah, untuk ibu HIV ke bayi itu biasanya penularannya saat proses mengandung atau melahirkan. Yang selanjutnya ada beberapa bentuk cairan yang bisa menularkan virus HIV. Yang pertama yaitu cairan sperma, darah, cairan vagina, cairan anus, dan lain-lain. Sedangkan ada beberapa bentuk cairan dan kontak yang tidak menular ke virus HIV. Yang pertama yaitu melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, dan sentuhan fisik. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama yaitu direkomendasikan oleh Kementerian Republik Indonesia ada beberapa upaya atau langkah mencegah penularan virus HIV. Yang pertama yaitu hindari perilaku beresiko seperti hubungan seksual dan menggunakan narkoba. Selanjutnya, bila sudah melakukan perilaku beresiko tersebut, kita bisa langsung segera melakukan tes HIV. Selanjutnya, bila hasil tes HIV hasilnya negatif, kita bisa langsung melakukan perilaku untuk mencegahnya lebih parah, yaitu dengan cara menjaga pola makan, olahraga, dan mengonsumsi obat. Selanjutnya, dengan cara kita mencari beberapa info tentang HIV/AIDS dengan tepat dan benar melalui website yang terpercaya atau kepada lembaga kesehatan. Yang selanjutnya, seberapa penting sih melakukan tes HIV? Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak, dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis dengan mengambil sampel darah atau urin si pengidap untuk diteliti di laboratorium. Dengan kita melakukan tes HIV, kita bisa mengetahui apakah di tubuh kita ada virus HIV. Nah, semisal ada, itu sebagai langkah untuk mencegah agar virus HIV itu tidak menjadi atau tidak lebih parah untuk menjadi ke fase AIDS yang bisa mengakibatkan meninggal. Yang selanjutnya, ajakan untuk memberikan dukungan kepada ODA. Berbagai bentuk dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODA mungkin sudah bisa kita dengar melalui beberapa kampanye. Namun tidak sedikit dari beberapa kampanye yang kurang memberikan contoh dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh ODA. Nah, untuk dukungan itu sendiri itu bukan sekedar kita memberikan kata semangat saja, tetapi dilansir dari Everyday Health, ada beberapa cara sederhana untuk mendukung ODA. Yang pertama, tumbuhkan tanggung jawab ODA terhadap pengobatannya. Sekalipun penderita HIV/AIDS umumnya dibantu oleh orang lain dalam proses perawatan dan pengobatannya, tetapi apabila penderita yang kondisi fisiknya cukup kuat, itu harus tetap berperan aktif jika ada orang yang berinteraksi dengan dirinya. Selanjutnya, ODA berkontribusi terhadap pekerjaan rumah. Adapun pekerjaan rumah yang bisa tetap ODA lakukan, misalnya mengelap perawatan rumah tangga, menyapu, membersihkan tempat tidur, yaitu supaya mereka itu lebih berharga dan berguna, tidak merasa dikucilkan. Nah, apabila mereka dikucilkan atau dibedakan, itu mereka akan memicu kondisi depresi kepada mereka. Selanjutnya, mengajak ODA untuk berinteraksi seperti berkumpul agar mereka itu tidak merasa dikucilkan, merasa dihargai, tidak minder karena terbiasa berinteraksi dengan orang banyak. Selanjutnya, ada beberapa perilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Yang pertama yaitu konsumsi makanan yang bergizi, berhenti merokok, rutin berolahraga, dan hindari alkohol dan obat terlarang.